pemirsa, organisasi Sidikiyah Ploso Jombang, Jawa Timur membangun 132 unit rumah dan menyerahkan kepada warga yang berhak secara gratis. Bantuan rumah tersebut dalam rangka syukur atas nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya ucapkan selamat. Tidak mungkin Bapak Ibu. Beragam cara diwujudkan dalam memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ke-78. Organisasi Sidikiyah yang berpusat di Desa Losari, Jombang, Jawa Timur menggelar acara santunan nasional. Kaum duafa dan anak yatim serta veteran Tentara Nasional Indonesia mendapat bantuan sosial. Yang fenomenal, bantuan rumah layak huni sebanyak 132 unit hasil pengumpulan dana seluruh jemaah Sidikiyah. Kita bangun 132 unit rumah yang diserahkan langsung pada hari ini kepada yang sudah ditentukan untuk menerimanya sesuai dengan kriteria yang ada di Hilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah. Rumah yang dibangun mulai tanggal 22 Juni hingga 20 Agustus 2023 ini memiliki fasilitas cukup lengkap serta sarana air bersih. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Organisasi Sidikiyah Ploso Jombang, Jawa Timur membangun 132 unit rumah dan menyerahkan kepada warga yang berhak secara gratis. Bantuan rumah tersebut dalam rangka syukur atas nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya ucapkan selamat. Tidak mungkin Bapak Ibu. Beragam cara diwujudkan dalam memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ke-78. Organisasi Sidikiyah yang berpusat di Desa Losari, Jombang, Jawa Timur menggelar acara santunan nasional. Kaum duafa dan anak yatim serta veteran Tentara Nasional Indonesia mendapat bantuan sosial. Yang fenomenal, bantuan rumah layak huni sebanyak 132 unit hasil pengumpulan dana seluruh jemaah Sidikiyah. Kita bangun 132 unit rumah yang diserahkan langsung pada hari ini kepada yang sudah ditentukan untuk menerimanya sesuai dengan kriteria yang ada di Hilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah. Rumah yang dibangun mulai tanggal 22 Juni hingga 20 Agustus 2023 ini memiliki fasilitas cukup lengkap serta sarana air bersih. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ke-78, salah satunya seperti yang dilakukan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang Minggu siang dengan membangun 132 unit rumah layak huni untuk masyarakat tidak mampu dari berbagai agama dan keyakinan. Cara unik dilakukan Pondok Pesantren Sidikiyah Kecamatan Ploso, Jombang dalam memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-78. Melalui salah satu organisasi sosialnya Hilal Berkat Rahmat Allah, DIBRA, Ponpes Sidikiyah menggelar kegiatan santunan nasional. Kegiatan santunan pertama yakni bantuan rumah layak huni sejumlah 132 unit rumah dari hasil pengumpulan dana seluruh jamaah Sidikiyah se-Indonesia. Seluruh rumah yang dibangun ini tersebar di 14 provinsi dan 93 kabupaten kota se-Indonesia. Menariknya, rumah yang dibangun bukan hanya untuk kaum muslim saja, tapi juga bagi warga tak mampu dari berbagai agama dan keyakinan. Secara simbolis, penyerahan rumah layak huni diserahkan langsung Mursyid Thariqah Sidikiyah, Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, kepada pengurus organisasi Sidikiyah di masing-masing daerah. Tak hanya memberikan bantuan renovasi rumah layak huni, santunan lain juga diberikan untuk kaum duafa dan anak yatim sebanyak 204 paket. Bantuan ini juga diberikan kepada para veteran Tentara Nasional TNI. Kegiatan santunan nasional dalam rangka mensyukuri Hari Kemerdekaan RI ini sudah berlangsung selama 22 tahun. 132 unit rumah yang diserahkan langsung pada hari ini kepada yang sudah ditentukan untuk menerimanya sesuai dengan kriteria yang ada di Hilal Berkat Rahmat Allah Sidikiyah. 132 itu tersebar di mana dan di mana aja? Di 9
93 kota kabupaten, 14 provinsi. Itu diberikan kepada kaum muslim saja atau campur? Tidak, kita tidak hanya di kaum muslim atau di muslim saja, tetapi di non-muslim juga. Rencananya tahun depan, jumlah rumah tak layak huni yang akan dibangun dari hasil urunan santri Ponpes Sidikiyah Ploso akan ditambah. Tujuannya untuk mendukung program pemerintah dalam program pembangunan rumah layak huni dan mengurangi angka kemiskinan. Dari Beginilah suasana acara santunan nasional Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah yang diserahkan secara simbolis dan disiarkan secara virtual yang diikuti oleh 93 kabupaten atau kota penerima bantuan yang tersebar di 14 provinsi di seluruh Indonesia. Di mana penyerahan simbolis tersebut diadakan di Pesantren Majma'al Bahrain Kubul Waton Minal Iman Sidikiyah Losari, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bantuan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah ini diberikan kepada warga yang membutuhkan, tidak pandang suku, agama, ras maupun golongan, yang berhak mendapatkan bantuan Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu diadakan santunan anak yatim, juga santunan kepada para pejuang veteran yang sudah berjuang mengorbankan tenaga hingga waktu serta nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketua Umum Gibra Sidikiyah Nyai Sofwatul Umah mengatakan, warga Thoriqoh Sidikiyah telah diarahkan cara mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu langkahnya dengan membangun Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah, di mana warga Thoriqoh Sidikiyah dan masyarakat sekitar di seluruh Indonesia bergotong royong membangun rumah layak huni ini. Salam sejahtera untuk semuanya. Untuk kesempatan hari ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan mensyukuri berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, kita hari ini menyantuni 204 paket yang langsung tadi sudah diserahkan. Terus untuk rumah layak huni untuk tahun ini kita bangun 132 unit rumah yang diserahkan langsung pada hari ini kepada yang sudah ditentukan untuk menerimanya sesuai dengan kriteria yang ada di Dilan Dekat Rahmat Allah Sidikiyah. 132 itu tersebar di mana dan di mana aja? Di 93 kota kabupaten, 14 provinsi. Itu diberikan kepada kaum muslim saja atau campur? Tidak, kita tidak hanya di kaum muslim atau di muslim saja, tetapi di non-muslim juga. Kenapa itu dilakukan, Punya? Ya, pada dasarnya kita itu manusia itu umatan wahidah, umat yang satu. Jadi ya kita harus bersatu untuk membangun Indonesia. Tidak tersekat satu agama saja? Oh tidak, karena semua agama sama, yaitu basicnya kasih sayang. Sudah berapa tahun untuk santunan nasional? Santunan nasional yang berupa rumah itu sudah 22 tahun. Tahun ini. Sampai kapan ini akan dilakukan? Insya Allah selama-lamanya, sepanjang masih ada kekuatan dari Allah. Kenapa diberikan di bulan kemerdekaan ini, Punya? Ya karena memang momennya untuk mensyukuri nikmat besar, dua nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia, yaitu nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan yang ratusan tahun yang lalu. Kita diberi Allah nikmat kemerdekaan. Terus berikutnya nikmat berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ini nggak layak untuk disyukuri? Karena ini pemberian Allah dan usaha para pejuang kita. Dan kita sebagai penerus atau penikmat, jangan lupa bahwa kita menikmati ini karena ada beliau-beliau itu dan karena ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Pesan moralnya apa nih punya? Pesan moralnya ya kita tetap bersatu untuk membangun di Indonesia. Untuk membangun Indonesia kita tetap rukun dan mengacu kepada yaitu keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rohimah, salah satu penerima bantuan, mengaku senang dan bersyukur telah mendapatkan bantuan rumah layak huni ini. Mulai itu tempatin di Nembeni Pak. Dulunya berupa apa, Bu? Berupa rumah pertama, rumah gede. Terus mantan itu kalau dititip anak, ngasuh anak pondok, kalau tinggal titi ada rezeki anaknya kalau yatim, mulai setahun ditinggal abai Pak Junid. Kalau ada rezeki, kalau datang ke Mas Boto, saya kan mungkin lari pondok. Terus namel mungkin lari-lari nonton itu. Terusnya kalau di orang ngasuh anak pondok, langsung medium. Terus sekarang sudah dibangun seperti ini gimana, Bu? Rasanya gimana? Alhamdulillah senang sekali Pak. Tadi sempat kaget kemarin Pak Lurah sini, saya kaget. Disuruh binara posisi gini, saya kira anak saya ada apa-apa di sana. Iya, Pak Lurah tuh saya lihat ke belakang ya Pak, aduh ada apa ini, nanti polisi ke sini. Saya gini, kirain anak saya ada apa-apa. Ternyata ini gini, Bu, ya ada bocoran. Enggak Pak, ada apa? Kaget lagi saya. Ada apa Pak? Aduh anak saya gimana? Masa Bu nggak ada bocoran? Enggak Pak. Alhamdulillah itu dapat rumah syukur Indonesia ini Sidikiyah Bu. Alhamdulillah Pak. Terima kasih Tuhannya. Terima kasih semua organisasi tadi Pak. Perlu diketahui rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah ditambahkan dengan rumah syukur Sumpah Pemuda, total ada sebanyak 1.824 rumah bantuan layak huni. Dari Jombang, Gono Dwi Santoso melaporkan. Pemirsa, Sidikiyah Kabupaten Pekalongan melakukan bakti sosial. Pemirsa, Sidikiyah Kabupaten Pekalongan melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan berupa rumah layak huni kepada salah satu warga Sragi, Kabupaten Pekalongan. Banyak cara dilakukan untuk menyambut HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memasang bendera, mempercantik lingkungan, menggelar berbagai lomba, tirakatan, dan upacara, ada juga yang melakukan bakti sosial. Adalah Dilal, Berkat Rahmat Allah atau Dibra, salah satu organisasi di lingkungan organisasi Sidikiyah yang ada di Kabupaten Pekalongan, membangun rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Sidikiyah Kabupaten Pekalongan dalam program Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah tahun 2023 membangun rumah untuk Ibu Husaini yang berstatus janda, warga Dusun Condong Sari RT 02 RW 04, Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Pembangunan sudah dilakukan sejak bulan Juni 2023 lalu. Dan saat HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, pembangunan selesai. Sehingga 20 Agustus 2023 sudah bisa diserahkan. Untuk dana yang dibutuhkan dalam membangun Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia Layak Huni Sidikiyah, Ibu Husaini swadaya warga Sidikiyah dan donatur dengan total Rp90.833.000. Hingga saat ini sudah ada 6 unit rumah yang sudah terbangun di wilayah Kabupaten Pekalongan. Yang menerima bantuan itu adalah Ibu Husaini yang bertempat tinggal di Dukuh Condong Sari, di Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri berapa rumah Bapak? Untuk tahun ini 1 unit. Kalau secara nasional? Secara nasional untuk tahun ini sejumlah 159 unit.
Warga Sidikiyah pada tahun ini membangun 132 unit rumah syukur se-Indonesia, satu diantaranya di Kabupaten Pekalongan, sehingga total santunan pembangunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah saat ini mencapai 1.665 unit. Rumah syukur ini adalah program tiap tahun dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Ya, jadi kami warga Torekoh Sidikiyah di Kabupaten Pekalongan mengagendakan acara syukuran dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-78. Dari beliau sang guru selalu kami mengagendakan acara pemberian santunan rumah layak huni untuk warga yang kurang mampu di Kabupaten Pekalongan. Usai ini penerima Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah merasa senang karena selama ini dirinya menumpang di rumah saudara yang harapannya dengan adanya rumah ini kehidupannya lebih layak dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Sidikiyah yang sudah memberikan rumah layak huni untuk saya dan keluarga. Kalau selama ini tinggal di mana, Bu, sebelum punya rumah? Selama ini saya numpang sama saudara. Romi Suharto, Batik TV melaporkan. Dari pesantren Losari, Ploso Jombang, Sidikiyah, sebanyak 132 unit rumah syukur kemerdekaan bangsa Indonesia layak huni Sidikiyah telah dibangun dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia 78 tanggal 17 Agustus dan nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 18 Agustus. Penyerahan piagam rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah dari Mursyid Tarekat Sidikiyah Kiai Mukhtar Mukti kepada setiap koordinator wilayah dilaksanakan pada acara santunan nasional di pesantren Majma'al Bahrain Kubul Waton Minal Iman Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang pada tanggal 20 bulan Agustus tahun 2023. Dalam acara ini juga diisi dengan doa lintas agama serta penyerahan santunan oleh Ketua Umum Dibra Pusat kepada kaum duafa dan para veteran. Ia menyebut untuk menyebut kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pihaknya memberikan santunan sebanyak 204 paket langsung diserahkan kepada para penerima. Untuk rumah layak huni tahun ini dibangun 132 unit rumah yang diserahkan langsung pada hari itu juga. Untuk penerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia dari Dibra. Sebanyak 132 unit rumah tersebut oleh Ibu Sofatul disampaikan berada tersebar di 93 kota kabupaten di 14 provinsi di Indonesia. Pembangunan rumah layak huni ini bukan hanya untuk warga yang membutuhkan dari kalangan Muslim saja, namun juga dari kaum non-Muslim dan juga dari para keluarga-keluarga yang tidak mampu dan membutuhkan. Demikian dari Jombang, Jawa Timur. Udan G Media Channel kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Dari pesantren Losari, Ploso Jombang, Sidikiyah.